biasa untuk lembaga untuk visit lembaga untuk mengobservasi apa saja layanan yang ada di lembaga, lalu apa saja layanannya, seperti media sosialnya bagaimana seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dina Salsabila dan rekan-rekan saya masih di sini. Perkenalkan, itu nama saya Sonia Ida Ridwan. Perkenalkan, nama saya Ersyad Ramadan. Nama saya Aisyah. Kenalkan saya Salsabila Maidya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Darmawan. Di sini kami ingin menggali informasi mengenai lembaga, bagaimana pelayanan kebutuhan yang diberikan, bagaimana program lembaga, kesulitan dan tindakan sebagai ilmu tambahan tadi kami nanti menjadi pekerja sosial. Dan fokus kami di sini juga lebih ke pelayanan terhadap anak. Mungkin bisa langsung kepada pertanyaan. Paling pengantar dari saya seperti itu. Langsung aja dari pertanyaannya karena tadi menjadi puspaga, mungkin ibu bisa lebih menjelaskan pelayanan di sini ataupun puspaga itu apa sih? Puspaga itu panjangan data terkait dari pusat pembelajaran matematika. Ini latar belakangnya programnya dari Kemen PPA. Kemudian latar belakangnya itu adalah karena tingginya tingkat kekerasan terhadap anak di latar belakang karena orang tua itu belum tahu cara pengasuhan yang baik, sehingga satu tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan satu layanan edukasi untuk bagi keluarga terkait pengasuhan dan anak atau seperti itu. Nah, kebijakan dari BPPA itu minimal satu kabupaten itu minimal ada satu. Kita juga di kota Batu pelajaran keluarga. Jadi kontribusinya itu one stop service ya, itu satu layanan yang di dalam itu untuk kebutuhan anak-anak keluarga. Jadi misalnya terkait misalnya anak yang belum terregistrasi tapi memang bukan kita laksanakan ketikanya di kita kerjasama dengan dinas yang terkait ya, seperti misalnya dengan Cangkil. Memang ada beberapa kasus yang ditangani oleh Berada juga, jadi anak yang tentunya kan sekarang sangat penting ya industri ya, kalau nggak punya nih walaupun mau sekolah swasta mau sekolah negeri apalagi kan itu biar sistem cipta kode ya, kalau anak nggak punya akhir sekali dia nggak bisa diterima di sekolah. Tentunya kita berkoordinasi baik dengan kewilayahannya budaya dari mulai tingkat RT RW kelurahan kecamatan sampai dengan dukcapilnya sampai si anak itu bisa punya nih misalnya seperti itu. Kalau layanan sendiri, layanan yang pertama itu ada konsultasi dan konsultasi, kemudian ada bimbingan masyarakat atau mungkin edukasi ya kalau ini bimbingan masyarakat. Selain itu juga kita ada itu untuk layanan ya. Layanan tapi kita mengedepankan di 3 layanan itu, konseling, konsultasi, dan bimbingan masyarakat. Kalau konseling dan konsultasi mungkin kalian sudah tahu ya bagaimana kita menangani klien dengan cara kalau konseling itu face to face antara klien dan satu permasalahan, kalau konsultasi mungkin bisa wali atau pihak yang terdekat dengan anak yang bermasalah mungkin ya, kita melakukan konsultasi terkait dengan lebih ke pemenuhan hak-haknya anak, kemudian juga terkait dengan lebih banyaknya terhadap perkembangan pola asuh maupun perkembangan belajar maupun bagaimana perkembangan adaptasi anak di luar rumah gitu ya. Kalau untuk layanan sih ada 3 layanan. Kalau untuk bimbingan masyarakat sendiri itu seperti edukasi maupun sosialisasi yang dilakukan oleh Puspaga Kota Bandung terhadap kewilayahan dari tingkat RT, RW sampai dengan kelurahan, kecamatan, dan juga kota RW. Paling kalau program
bergerak di ranah pencegahan, beda dengan BPD. Jadi kasus-kasus yang kita tangani belum sampai ke ranah hukum atau adanya tindak kekerasan. Jadi kita kasus masuk kita asesmen awal. Kalau sudah ada indikasi tindak kekerasan atau sudah ada proses hukum, kita langsung menuju ke BPD. Selain program edukasi juga, kita ada program yang sekolah keluarga, sekolah aja itu juga inovasi dari kita bahwa di Chicago, Kota Bandung juga punya sekolah keluarga. Sekolah keluarga ini sudah dari 2019 katanya. Awalnya kita lakukan offline dengan kapasitas untuk masih bisa diorek sekitar 25 sampai 30 orang. Tapi kemudian ada pandemi, kita alihkan ke online dilakukan webinar. Sampai sekarang juga setelah pandemi sudah mulai ya, kita lakukan lagi secara offline, tapi dengan inovasi baru kita coba dengan batch gitu ya, untuk satu batch itu 3 kali pertemuan itu untuk sekolah keluarga. Kemudian ada lagi sekolah ayah. Sekolah ayah itu lebih ke arah bagaimana kita mengedukasi para ayah, terutama untuk agar bisa terlibat dalam pengasuhan anak. Karena kan yang kita tahu sama ini generalnya yang tugas utama yang mengasuh itu adalah ibu kan. Nah, kita mau merubah stigma itu bahwa ayah juga ikut dalam pengasuhan, karena bagaimanapun banyak kasus yang terjadi dalam anak terutama biasanya terjadi karena kekurangan salah satu figur dalam kehidupannya, atau adanya hutang pengasuhan, bukan yang dilakukan oleh ibu ataupun yang dilakukan oleh ayah gitu kan. Nah, dari situ kita membuat program yang namanya Sekolah Ayah, di mana agar kita membangkitkan semangat pengasuhan kepada para ayah-ayah. Nah, kalau Sekolah Ayah sendiri kita baru pertama kali mulai itu di tahun 2020, kemudian terkendala pandemi, akhirnya kita lakukan secara online mungkin 9 kali ya. Dan Sekolah Ayah menjadi kegiatan yang terdekat yang akan dilaksanakan di 3 Juni besok. Ada program yang namanya Sekolah Ayah. CSR yang membantu karena kita sudah terkenal itu ke Paris Web gitu. Karena mereka melihat kita itu aktif di Instagram. Nah, akhirnya mereka ngajakin ini kolaborasi dalam kegiatan. Mereka ngasih produk ya Bu ya, kita produk sama ngasih narasumber. Tolong ya jadi. Udah. Jadi apa biasanya CSR-nya gitu ya Bu yang ngeliat, karena ada beberapa kayak teman kita komunitas apa gitu itu juga melihat kita dari Instagram, dari TikTok juga ada yang remaja Sosial media ya. Iya, kita mainin di sosial media di mana banyaknya anak-anak sekarang luput, kita kejar di situ edukasi dan sosialisasi. Kita butuh influencer ya. Kita lagi nyari influencer. Maksudnya biar edukasinya bisa menyebar ya. Ada yang sini influencer. Kita lagi mencari influencer kita yang bisa mempromosikan mungkin ya. Sama remaja kan rasanya lebih masuk. Iya. Sama keluarganya, apakah anak ini masih bisa diterima oleh keluarga, masih bisa bersekolah seperti itu sih paling kemarin ya. Jadi nanti tuh kita merencanain intervensinya nanti ke anak ini kayak gimana gitu, tapi sudah diprioritaskan manajemen kasusnya, yaitu prioritasnya lebih diperbaiki awalnya apa dulu. Harganya berapa kok? Betul nggak sih Bu? Jadi kalau tahapan dalam manajemen kasus apa dulu? Biasa kemarin mah paling ini sih ya. Kalau ada kasus apa dulu tuh yang harus dikerjain? Paling di intake dulu kan, engagement yang kayak gitu. Kontrak dulu kan sebenarnya. Tapi biasanya kayak itu paling kita dihubungi dulu kan sebagai pekerja sosialnya.
Lalu di situ ngasesmen anaknya kayak gitu. Apakah permasalahannya kayak gimana, anaknya kayak gimana. Kita ngeliatin dia kesehatan, rencanain intervensinya. Terus kita juga diajarin buat apa sih? Diagram yang kayak gitu. Biar tahu sosial keluarganya tuh dia kliennya tuh posisinya di keluarga itu apa. Konsep saya tuh ya. Selain itu juga harus ada satu lagi selain genogram buat memetakan ekomed. Nah itu juga kita dengan melihat itu dia tahu kan misalnya kasus anaknya seperti apa, dia bekerja sama siapa, orang-orang yang terlibat di sekelilingnya siapa. Jadi tahu sistem sumber yang bisa kita pakai itu siapa. Ada juga kan kalau misalnya ke observasi Ganesha itu ada nantinya dipakai apa asuransi gitu. Terus ada juga kalau misalnya baca soal yang badan itu dilihat body mapping. Tinggal praktek. Ya mungkin Foto paling foto. Foto ya, tadi boleh kasih lihat-lihatan di sini apa aja gitu yang ada di kegiatannya kayak gitu. Kegiatan ruangan. Ini semuanya yang magang ya. Ya. Kita bahkan bersama anak ini ruang konseling kita saya juga ruang pembinaan tapi raportnya karena kita ya Mangga, silahkan mau foto dulu. Silahkan minum aja dulu minum. Kami ada apa?